Halo sahabat, kembali bersama saya, Ren. Gimana kabar kalian? Saya adakan, semoga baik-baik saja. Lama sudah tidak berjumpa. Terakhir upload video saja sekitar beberapa minggu yang lalu. Ya, karena saya harus menyelesaikan ujian akhir saya dulu. Dan akhirnya sudah selesai nih guys. Gak ada yang peduli bang, oke. Nah, kali ini saya akan merangkum alur cerita film lagi, yaitu film Love and Monsters. Sebelum mulai, bagi yang belum mandi silahkan mandi dulu. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan kisah asteroid yang hendak jatuh ke bumi. Semua orang panik, dan seluruh negara bekerja sama untuk menghentikan meteor itu dengan cara menabrakkan banyak roket ke asteroid tersebut. Rencana itu berhasil. Kabar baiknya, seluruh umat manusia berhasil selamat dari ancaman asteroid yang ingin menabrak bumi. Namun, kabar buruknya karena roket tersebut banyak mengandung senyawa kimia yang langsung menghujani seluruh permukaan bumi, yang dimana akibatnya hewan-hewan yang terkena dampak senyawa kimia tersebut berubah atau bermutasi menjadi monster-monster pemangsa yang ganas dan menyeramkan guys. Populasi manusia pun menurun drastis. Dalam setahun, jumlah penduduk berkurang sebesar 95% dan sisanya bersembunyi dan bertahan hidup di dalam goa atau bunker-bunker. Sampai-sampai jika sebelumnya manusia hendak membunuh kecoak yang hanya dengan memukulnya, manusia kini butuh persenjataan yang kuat atau bahkan tank saja belum tentu bisa membunuh seekor kecoa yang sudah bermutasi menjadi monster ganas guys. Duh, nggak kebayang ya gimana betapa menyeramkannya jikalau itu memang benar terjadi. Oke, lanjut. Aktor utama kita bernama Joel yang diperankan oleh Dylan O'Brien. Joel tinggal bersama teman-temannya di sebuah bunker. Ada Karen, Ray, Tim, Ava, Kala, Connor, dan anak bayi Marvis yang hanya sebuah robot, dan juga Gritty. Ya, Gritty adalah seekor sapi. Mereka hidup bersama dan mencari makan bersama, melawan monster dan juga berburu dengan senjata rakitan yang mereka buat sendiri. Ya, Joel bukanlah seorang yang tangguh. Dia tak ikut berburu, dia hanya membantu di dapur, menjadi koki untuk yang lainnya. Dan juga pandai memperbaiki radio yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan koloni yang lainnya. Sampai pada suatu saat, bunker mereka mengalami kebobolan, dan mereka harus bergegas mengalahkan monster tersebut sebelum menyerang tempat mereka. Yang tentu saja Joel tidak ikut mereka dalam misi mengalahkan monster itu. Joel bersama yang lainnya mengamati melalui monitor radar, yang dimana satu dari anggota pemburu mereka tertangkap monster. Tanpa berpikir panjang, Joel seketika langsung pergi ikut mengalahkan monster itu meskipun sudah dicegah teman-temannya. Tiba-tiba ia langsung bertemu monster itu di balik tirai. Joel tidak bisa berbuat apa-apa, tubuhnya seakan membatu. Dengan tubuh yang gemetaran seperti pertama kali berhadapan langsung dengan monster semut raksasa, dia hanya terdiam. Tetapi untungnya ada teman Joel yang menembak dan memotong kepala monster semut itu. Mereka selamat, kecuali anggota mereka yaitu Connor yang tertangkap monster di awal tadi guys. Film flashback pada 7 tahun sebelum itu di Kecamatan Fairfield, Kabupaten California. Saat dimana Joel dan Amy, yaitu kekasihnya Joel sedang asik melukis Amy di bukunya. Namun terlihat Joel tidak pandai dalam melukis. Amy memberikan buku dan pensil gambar agar Joel bisa lebih jago dalam melukis. Setelah asik bercanda, terlihat tembakan flare gun yang menandakan ada bahaya monster di kota, dan mereka langsung bergegas pergi. Dan terlihat sekarang Joel yang sudah mahir dalam melukis dan banyak melukis berbagai macam monster yang pernah ia jumpai dan menulis segala yang ia tahu tentang bagaimana cara mengalahkan monster-monster tersebut. Suatu malam, saat ia mencoba menyalakan dan mencari frekuensi radio setelah sekitar 90 kali ia mengkontak radio koloni yang lainnya, akhirnya ia tersambung dengan koloni Amy. Ia sangat senang dan berbicara dengan Amy. Joel curhat tentang bunker koloninya yang dibobol semut. Joel merindukan Amy. Di tengah percakapan, radio mereka terputus. Selama bertahun-tahun, koloni Joel semakin berkurang. Joel teringat saat dimana kotanya diserang para monster dan mereka diharuskan untuk pindah mengungsi. Disitulah terakhir kalinya Joel dan Amy bertemu. Joel meminta informasi koloni Amy, yang dimana jarak tempuh perjalanannya sekitar 85 mil atau setara 136 km. Dan membutuhkan waktu minimal seminggu untuk sampai ke sana. Tetapi Joel nekat ingin pergi sendiri ke sana tanpa pengalaman yang cukup dalam menghadapi monster-monster yang ganas itu guys. Teman-temannya mencegah Joel untuk pergi, namun Joel yang sudah dibutakan cinta tetap pergi. Sampai di luar saja, Joel sudah kebingungan dalam menentukan arah barat, namun ia berjalan dengan keputusannya sendiri. Ia berjalan ke pemukiman dan masuk ke halaman belakang rumah tersebut. Joel terkejut saat melihat ada seekor monster katak yang hendak memakannya. Ia sempat menghindar, dan tiba-tiba ada seekor anjing yang menghampirinya.
dan menolongnya. Saat akan ditelan kode itu, mereka berhasil kabur dan melari bersembunyi di sebuah minibus, yang ternyata tempat itu milik majikan anjing itu guys. Majikan anjing itu sudah tiada, dan yang tersisa hanya tempat tinggalnya dan gaunnya saja guys. Anjing itu bernama Boy. Joel berbicara kepada anjing itu layaknya teman. Joel menumpang untuk bermalam di situ. Sampai paginya, Joel pergi melanjutkan perjalanannya. Sambil membawa gaun majikannya, Boy pun ikut pergi, menemani Joel dalam perjalanannya. Mereka pun pergi menempuh perjalanan bersama-sama. Saat Joel yang hendak memakan berry, ia dilarang Boy memakannya, karena Boy tahu itu berry yang beracun. Saat asik membaca buku sambil berjalan, Joel tidak sadar ada lubang perangkap monster Sun Gobbler yang tak sengaja ia pijak dan terjeblos ke dalam lubang itu. Joel berusaha keluar, dan untung saja ada dua orang yang menyelamatkan dia, yaitu Clyde dan Minnow, si anak kecil. Dan Joel ikut pergi bersama mereka. Sesampainya di daratan tinggi, Joel diajari Minnow menembak, dan mereka harus bergegas pergi karena ada monster yang terus mengikuti mereka karena mengenali aroma Joel. Di jalan, mereka bertemu siput raksasa. Clyde meminta Joel melepas bajunya dan menaruh di sela-sela cangkang siput raksasa, dan monster siput itu pun pergi. Itu untuk menyebarkan aroma Joel agar mengecoh monster yang terus mengikuti mereka. Malamnya, mereka beristirahat di sebuah goa. Clyde menyuruh Joel mempertimbangkan apakah Amy cukup layak untuk ia perjuangkan. Sejauh dan seberbahaya itu Joel memperjuangkan pacarnya yang telah berpisah sejak 7 tahun silam. Belum sempat tidur, Joel dan temannya harus melanjutkan perjalanan. Tidak ada makan dan tidak tidur, karena monster akan tahu keberadaan mereka dalam sejam. Sembari melatih tembakan Joel dalam perjalanannya setiap hari, kini Joel semakin mahir dan banyak mempelajari pengalaman monster yang diceritakan Clyde kepadanya. Sampai pada akhirnya mereka akan berpisah, karena tujuan mereka masing-masing berbeda. Joel sudah ditawari untuk ikut Minnow dan Clyde untuk pergi ke utara di pegunungan, yang dimana banyak orang yang telah selamat di sana. Tetapi Joel tetap akan pergi ke barat, ke tempat dimana koloni Amy berada. Minnow begitu sedih saat akan berpisah, tetapi Joel dapat meyakinkannya dan mereka pun tetap berpisah. Saat Joel berjalan melewati rawa-rawa, Boy si anjing seakan mendengar suara, dan ia cepat-cepat berlindung di bawah perahu bebek. Joel pun baru menyadarinya. Muncullah seekor monster kelabang yang besar dari bawah tanah, memukul Joel hingga terpental jauh. Monster itu hendak memakan Boy. Seketika Joel teringat saat ia melihat kedua orang tuanya yang terjepit di dalam mobil ketika mereka ingin melarikan diri. Tetapi ibu Joel menyuruh Joel untuk pergi saja dan tetap terus bertahan hidup. Lalu Joel pun bangkit dan mencoba melawan monster itu. Menembaknya tepat di kepalanya, dan beruntungnya langsung mati itu monster, dan mereka selamat. Malam harinya, mereka berteduh di sebuah rumah karena kehujanan, dan sudah 7 tahun lamanya Joel tidak pernah merasakan hujan. Ia bertemu dengan sebuah robot Marvis yang masih aktif. Marvis di sini ialah robot buatan manusia dengan teknologi terdepan yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI guys. Dan Joel tidak menyangka bisa bertemu sebuah Marvis yang masih aktif. Mereka pun ngobrol. Marvis memberi sedikit dayanya untuk sebuah radio yang dibawa Joel untuk bisa berkomunikasi dengan Amy. Joel menghubungi Amy, yang dimana Amy dan koloninya hendak pergi menggunakan kapal karena ada yang ingin menyelamatkan mereka. Di tengah percakapan, radionya terputus karena baterai Marvis tidak cukup daya untuk itu. Mereka melihat pemandangan, duduk di luar bersama. Marvis memberikan beberapa kemungkinan jika usaha Joel ini dapat dianggap Amy adalah sesuatu yang romantis, karena Joel datang jauh-jauh dan melewati bahaya hanya untuk bertemu dengan Amy. Atau bisa saja Amy tidak menghargai atau melihat itu, dan dimana Joel hanya bertemu dengan kekecewaan, tetapi setidaknya ada pelajaran yang bisa diambil dari perjalanannya. Atau bisa juga Joel tidak dapat sampai ke tujuan dan berakhir dimakan monster. Di saat-saat terakhirnya, sebuah Marvis kehabisan daya. Ia mencoba menghibur Joel dengan memutarkan sebuah lagu, sampai pada akhirnya Marvis benar-benar kehabisan daya. Paginya, Joel melanjutkan perjalanannya, dan ia bertemu dengan jebakan Sun Gobbler seperti yang di awal pertemuan Joel dengan Minnow dan Clyde, tapi dengan ukuran yang lebih besar, yang berarti ratusan Gobbler ada di sekitaran mereka. Oke, gue jelasin. Kalau monster Sun Gobbler ini tidak bisa melihat, tetapi mempunyai pendengaran yang tajam. Meskipun mereka tinggal di bawah tanah dan akan memburu apa yang didengarnya saja guys. Oke lanjut. Karena instingnya, si Boy langsung berlari yang diikuti Joel, dan terlihat ada tanda-tanda ratusan Gobbler di bawah tanah. Joel memancingnya dengan melemparkan boneka ke tempat lain.
langsung sang ratusan gobbler menyambarnya dengan ganas. Joel yang kaget langsung lari sampai akhirnya ia terjatuh di dekat sungai, lalu bersembunyi bersama Boy di pohon. Untungnya monster itu tidak menyadarinya. Saat monster itu pergi, si Boy mengambil gaun kesayangannya yang jatuh ke dalam sungai, meskipun sudah dilarang Joel. Joel akhirnya melemparkan granat yang diberi Clyde kepadanya ke dalam mulut ratusan gobbler saat hendak memakan Joel. Akhirnya monster itu hancur berkeping-keping. Lalu Joel menyeberangi sungai itu untuk melanjutkan perjalanannya. Namun ia sadari seperti ada yang menggigiti tubuhnya, dan terlihat makhluk kecil menggigiti tubuhnya, dan panik sekaligus jijik Joel melepaskannya. Dengan kesal ia menyalahkan Boy yang tak mau menuruti perkataannya. Karena tahu dimarahi, si Boy pun pergi entah kemana. Joel yang melanjutkan perjalanannya semakin merasa pusing dan mulai berhalusinasi dan memakan pakis anti racun yang diberi tahu Clyde sebelumnya. Akhirnya Joel ditemukan Amy di hutan, dan Joel begitu saja langsung mencium Amy karena bahagia telah mencapai tujuannya. Dan Joel pun dibawa ke tempat koloni Amy untuk segera diobati. Setelah sadar, Amy bercerita sebenarnya saat di hutan itu Joel bukanlah mencium Amy, tetapi Old Pete, yaitu salah satu anggota koloni Amy yang dimana mayoritas koloni Amy yaitu para lansia. Amy menceritakan bahwa ada seorang kapten kapal dan krunya yang hendak membantu koloni mereka mencarikan tempat baru menggunakan kapal pesiar yang ada di pantai. Joel bertemu mereka, dan orang yang disebut-sebut sebagai kapten di sini ialah mantan angkatan laut Australia. Terlihat mereka sangatlah ramah kepada koloni Amy. Joel berbicara kepada Amy tentang perasaannya karena Joel yang sudah bela-belain datang jauh-jauh mati-matian demi bertemu Amy setelah 7 tahun lamanya tak berjumpa. Namun Amy yang dulu bukanlah Amy yang sekarang. Amy banyak kehilangan orang-orang terdekatnya dan juga baru kehilangan kekasih yang berarti baginya tahun lalu. Joel merasa terpukul, merasa seperti orang bodoh karena ia sangat bersemangat di awal dan kecewa di akhir. Joel merasa usaha yang ia lakukan tak lagi berarti bagi Amy sama sekali, walaupun Amy tetap baik kepada Joel. Karena ia tak mau mengecewakan kapten kapal, Joel hanya ikut-ikut saja kemana tujuan mereka pergi, dan mereka mengadakan pesta makan-makan pada malam harinya. Dan sang kapten kapal menceritakan pengalamannya yang bertahan hidup di daratan dan meyakini seluruh koloni bahwa di seberang lautan ada kesempatan. Namun di sela-sela bercerita, Joel bertanya, kenapa mereka tidak melawan balik pada monster-monster itu? Karena Joel bisa bertahan, pasti semua orang juga bisa. Namun dengan tidak adanya rencana yang baik, kapten tetap pada rencananya. Joel masuk ke menara komunikasi radio dan mencoba memperbaikinya dan mengkontak radio koloninya, namun tak juga ada balasan. Joel melihat peta yang dikasih temannya, dan ada pesan kecil yang ditulis teman-temannya di balik peta itu, yang membuat Joel semakin merindukan teman-temannya. Tiba-tiba ia tersambung dengan radio teman-temannya, dan ia mengabari keadaan Joel yang berhasil sampai ke koloni Amy, bercerita tentang perjalanannya yang hebat dan teman-temannya bangga kepada Joel. Namun kabar buruknya, bunker koloni Joel banyak mengalami kebobolan, dan mereka rasa tidak akan bisa bertahan lama. Tiba-tiba koneksi radionya terputus. Saat ia memutuskan untuk kembali ke koloninya, ia melihat makanan yang diberikan dari orang kapten kapal itu berupa beri ungu yang dimana si anjing Boy memberitahu sebelumnya bahwa beri itu beracun. Barulah Joel menyadari bahwa semua yang diceritakan dan direncanakan kapten hanyalah bohong. Joel baru gegas keluar untuk memberitahu Amy tentang itu, tetapi semua orang sudah mabuk, dan Amy pun susah diberitahu karena sedang mabuk. Tiba-tiba Joel dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. Ia dan yang lainnya dalam posisi terikat, dan benar saja, kapten dan 2 krunya hanya memanfaatkan koloni Amy. Mereka menemukan bahan bakar di dalam kapal pesiar yang ada di pantai itu. Kapten itu menggunakan remote control untuk men-trigger atau menyetrum monster kepiting yang listriknya langsung terhubung dengan kapal itu sendiri, guys. Lantas monster kepiting itu mengamuki mereka. Joel mencoba menangani monster kepiting, sedangkan Amy mencoba menghentikan para kru kapten. Terjadilah perkelahian antara Amy dan kru kapten yang perempuan, sedangkan Joel berhasil membuat monster kepiting terbalik. Namun Joel terpukul dan terpental akibat reaksi kejut sang monster dari setruman yang diberikan kapten kepada kepiting itu. Monster kepiting itu semakin mengamuk. Tiba-tiba si anjing Boy datang menghampiri Joel. Joel meminta Boy menghampiri dan membangunkan Amy yang pingsan akibat pukulan sang kapten. Kapten dan 2 anak buahnya pergi ke kapal pesiar itu menggunakan bot kecil. Sementara itu, Joel mencoba menahan sang monster kepiting yang semakin memojokkan mereka. Kaki Joel diangkat monster itu sehingga ia bergelantungan, dan Amy yang sadar memberikan meriam lengan kepada Joel untuk menembakkan ke dalam mulut sang monster. Tetapi Joel merasa kasihan kepada monster itu karena Joel tahu monster itu hanya dimanfaatkan paksa oleh sang kapten dengan cara menyiksanya terus-menerus.
Joel bukannya menembak monster itu, tetapi menembak rantai yang mengikat monster kepiting sehingga kapten tidak bisa lagi mengontrolnya lagi. Lalu kepiting melepaskan Joel dan berenang menghampiri kapten yang sudah ada dalam kapal pesiar itu guys. Lalu melahap mereka semua. Akhirnya Joel dan koloni Ami selamat. Di sini kita tahu bahwa monster sekalipun mempunyai hati dan perasaan. Jadi, janganlah suka menyiksa hewan yang tak bersalah karena karma itu nyata guys. Setelah semua berakhir, Joel akan pulang kembali kepada koloninya. Sebelum pergi, ia memberikan buku catatan panduan mengalahkan monster yang dilukisnya kepada Ami dan melakukan salam perpisahan. Dengan semua yang telah ia pelajari sebelumnya selama perjalanan, Joel dan Boy berhasil kembali ke tempat koloninya, yang dimana bunkernya sudah mengalami banyak kehancuran. Dan dengan semua pengalaman Joel bertahan hidup dari monster-monster yang mengerikan, Joel pun membagikan pengalaman dan juga banyak pelajaran kepada banyak koloni-koloni dengan menyiarkan langsung melalui radio, memotivasi banyak orang untuk tergerak melakukan petualangan dan bertahan hidup di luar untuk mencari kehidupan yang lebih layak lagi, sambil menulis buku keduanya, yaitu panduan menghadapi monster yang mungkin dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Lalu film pun selesai. Banyak pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, seperti janganlah kamu terlalu dibutakan oleh cinta, sampai-sampai tak memperdulikan keselamatan sendiri dan juga orang lain. Pacar sementara, tapi keluarga selamanya. Tetapi setidaknya karena kebucinan aktor utama kita yang mirip Brian di Fast and Furious ini, dia bisa berubah menjadi orang yang pemberani dan tangguh sekaligus menginspirasi banyak orang guys. Oke, segitu saja alur cerita pada video kali ini. Like jika kalian suka, dislike saja jika kalian tidak suka. Dan selamat menyambut bulan suci Ramadan bagi kalian para umat muslim. Dan semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.